warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rusdaryani, SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Samata Utara. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Tanjung Pura, Angkatan 1 tahun 2023. Dengan nomor induk mahasiswa F435 123 1011 dan nomor peserta PPG 2016 9839 6914. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 11 IPS 1 dengan materi teks cerpen dan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ini sudah lengkap ya? Kita mulai saja yuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Boleh dipimpin satu orang untuk pembindaannya? Sudah siap kan? Mulai pembelajaran. Sudah dimulai. Sudah selesai. Istirahat di tempat kan? Selamat siang ya semuanya. Ibu akan mengabsen dulu yang tidak masuk ini siapa ya? Oke, Atila. Dispen. Mana ini? Dispen. Oh, yang New Zealand ya. Oh iya. Ibu juga dengar itu ada kegiatan New Zealand. Zoom kah? Dita. Ada. Gladisa. Izin Bu. Izin. Oh, oke. Tessa. Aura. Hadir Bu. Aura sudah hadir ya. Kemarin persiapan untuk FLS ya Aura ya. Joanna. Najwa. Ibu. Anissa. Medina. Palma. Hadir Bu. Yang tidak masuk hari ini, yang dispen ini Atila, Jonas, sama Servin. Yang sakit Labora sama Nita. Kemudian yang izin itu Gladisa sama Tirta. Satu yang Alfa ya. Ya Bu. Sekarang sampai bisa Alfa ini. Iya si Juanto ini. Kemarin katanya dalam perjalanan, tapi kok nggak kembali-kembali. Perjalanan kemana ini? Ya, dia langsung nyanyi deh dia. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi hari ini, ketemu lagi di pembelajaran Ibu. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kita juga mendoakan teman-teman kalian yang saat ini kondisinya sedang sakit, Labora dan Nita ya, semoga lekas sembuh. Dan teman kita yang izin, semoga kegiatannya lancar. Dan teman satu nih yang alfa, semoga diberi kesadaran gitu ya, supaya tidak alfa lagi gitu ya. Amin ya. Baik anak-anak, sebelum memulai, Ibu mengajak kalian untuk peregangan. Karena kan ini sudah siang ya, biar tidak ngantuk. Ibu akan mengajak kalian melakukan ice breaking. Silakan berdiri.
nggak sih? Geser aja pakai langkah. Ya, kanan, berarti ke kiri. Ya, jangan bilang mau langkah. Ya, kalau ibu bilang ke belakang, ya, kalau ibu bilang belakang berarti melangkah ke depan. Ya, maju satu langkah. Nah, terus kalau ibu bilang maju berarti mundur. Oh, lebih baik jangan belakang ya. Maju mundur kanan kiri, kita aja ya. Oke, kita simulasi dulu ya. Konsentrasi. Dimulai. Kanan. Kiri. Langkah aja, gak usah loncat. Kalau loncat kayaknya agak berat. Ya. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Ayo. Mundur. Maju. Ayo konsentrasi. Kan ya, konsentrasi jadi kalau simulasi. Oke? Kanan. Kiri. Ayo kelompok belakang ini salah. Ya, kelompok berapa itu? 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 3. Nah, nanti kelompok 3 tuh. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Wah, belum konsentrasi, Mama. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Ya, masih sering terjadi pada kelompok 3. Sekali lagi. Ya, kelompok 3 bisa ketawa. Kelompok 3 kan? Ya, siap. Sekali lagi ya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Ya sudah. Cukup. Sekarang Ibu akan menyampaikan PPT yang berhubungan apa sih yang mau kita lakukan hari ini, gitu ya. Itu proyektornya apa sudah menyala? Sudah ya? Oke. Kita masih dengan warna kuning sepertinya ya anak-anak ya. Oke. Ini sebentar, Ibu kurangin dulu cahayanya ya. Nah, terlihat ya? Oke. Oh, Ibu ambil misalkan ya. Ibu zoom dulu. Nah, nih ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang cerita pendek, tetapi kita mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dari cerita pendek. Kemudian kita diminta untuk menelaah, gitu ya, menelaah dari nilai tersebut. Setelah itu kita juga diminta melakukan pembuatan kerangka karangan, ya. Sudah ya. Jadi kemarin itu sudah menelaah nilai-nilai dari cerpen. Kita juga sudah membuat kerangka cerpen. Nah, sekarang kita akan menganalisis unsur pembangun dari cerpen, ya. Berdasarkan kompetensi dasar 3.9, menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ini boleh di dalam buku, boleh di dalam gawai, boleh hal-hal yang kalian temukan, misalnya kayak selebaran tapi bentuknya cerpen, itu juga boleh, ya. Dianalisis unsurnya.
Tapi ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita lakukan, yakni dengan menelaah teks cerpen berdasarkan struktur cerpen. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang strukturnya. Jadi kalau sudah nilai-nilai terkandung dalam cerpen, sudah ada kerangkanya, ini ke struktur ya. Tujuannya adalah kalian nanti diajak berdiskusi dengan model pembelajaran problem based learning. Nanti di situ kalian menelaah dari strukturnya. Ya, kita nanti mencari struktur dari sebuah cerpen. Nanti penugasannya adalah dengan mencari yang mana sih termasuk strukturnya dan apa saja strukturnya itu. Sebagai mamalia darat terbesar, gajah memiliki kekuatan yang luar biasa. Berikut ini adalah salah satu cerita pendek paling mendalam yang pernah saya baca. Penulisnya tidak diketahui, tetapi pesannya sangat menginspirasi banyak orang. Tapi sebelumnya Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng agar channel ini dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Suatu hari seorang pria sedang melewati kamp gajah dan tiba-tiba dia berhenti. Pria itu melihat bahwa gajah tidak disimpan di kandang atau ditahan dengan menggunakan rantai. Yang menahan mereka untuk melarikan diri dari kamp hanyalah seutas tali kecil yang diikatkan ke salah satu kaki mereka. Jelas bahwa gajah dapat kapan saja melepaskan diri dari ikatannya, tetapi karena suatu alasan mereka tidak melakukannya. Sementara pikirannya masih merenung, dia melihat seorang pelatih di dekatnya. Dia melangkah ke arah pelatih dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya, mengapa ya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri?" Mereka yakin tali itu masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak pernah ke tempat mereka berada. Apakah Anda memiliki pola pikir gajah? Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada keyakinan yang salah bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu, dan itu juga hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Saya pikir kita masing-masing dapat berhubungan dengan cerita ini. Perasaan gagal dalam satu atau lain hal selama bertahun-tahun. Seiring waktu kita mungkin mulai percaya bahwa kita tidak cukup mampu melakukan hal tertentu. Tidak peduli berapa banyak dunia mencoba menahan Anda, selalu lanjutkan dengan keyakinan bahwa Anda bisa dan Anda akan melakukannya. Anda dapat mencapai apapun yang Anda impikan dalam hidup Anda. Percaya bahwa Anda bisa menjadi sukses adalah langkah terpenting untuk benar-benar mencapainya. Ketakutan, hambatan, dan tantangan palsu seharusnya tidak menghentikan Anda untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang pantas Anda dapatkan. Dari cerita ini, dari cerita ini, ya, nanti setelahnya ada satu lagi. Ya. Dari cerita ini, kalian sudah bisa paham kan? Bahwa apakah kita mau jadi manusia seperti gajah yang selalu merasa terikat dan tidak bisa bergerak? Ya, nanti kita lanjutkan. Ini adalah materi yang dahulu pernah disampaikan waktu di SMP. Ini hanya sebagai referensi sekalian sebelum nanti saya jelaskan di dalam PPT ya. Jadi kita tonton dulu. Video yang kedua ini adalah materi. Jadi hubungannya nanti apa sih dengan video yang pertama tadi? Oke. Apakah sahabat cerdas sering membaca cerpen? Jika sering, lalu apakah sahabat cerdas kemudian menelaah strukturnya? Jika belum, yuk kita cari tahu apakah yang dimaksud dengan struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Ada 4 struktur dalam teks cerpen. Satu, orientasi. 2, konteks.
aplikasi, 3 resolusi, 4 koda atau MD. Kesimpulan, 4 struktur dalam teks cerpen, yaitu 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi, 4. Koda atau MD. Nah, kalau kita lihat yang ibu tulis di papan tulis ini itu lebih banyak. Kalau tadi cuma ada 4 strukturnya karena dia tingkat SMP. Kalau di SMA ada 6. Ya, ada abstrak. Kalau tadi tidak ada abstrak ya. Ada orientasi, kemudian ada komplikasi. Tadi ada komplikasi? Ada. Kemudian evaluasi. Tadi ada evaluasi? Tidak ada. Lalu resolusi. Ada resolusi? Ada. Kemudian koda. Ya. Jadi yang tidak ada itu dia bisa ada 2, abstrak dan evaluasi. Nah, kalau untuk di tingkat SMA itu ada ya, abstrak dan evaluasi. Baik. Setelah itu juga cara menelaahnya. Nah, kalau ada di SMA itu menelaahnya itu nanti ada 5. Ya, dengan mengenali situasi, ya, kemudian mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu apa, konfliknya itu apa, puncak konfliknya itu bagaimana, dan penyelesaiannya seperti apa. Tuh. Jadi kalau cerpen itu tidak berbelit-belit sebetulnya, dia cukup jelas tuh dari awal sampai ke atas nanti turun habis. Kan nggak mungkin begitu sampai konflik ditinggal begitu saja. Nah, berarti cerpennya belum selesai. Tetapi penyelesaian itu adalah solusi biasanya. Solusi terakhir apa? Bu, katanya kalau dalam cerpen tidak ada solusi. Ya memang benar, tetapi solusi di sini adalah kira-kira ada tidak jalan keluar yang setidaknya meredam sedikit dari si konflik itu. Ya, dari puncaknya itu bagaimana cara meredamnya. Nanti di sini dijelaskan dalam salindianya ya, yakni PPT-nya. Ya, teks cerpen. Kita warnanya kuning. Gambarnya di buku coklat jadi kuning semua. Nah, ini masih sama. Bu, kenapa masih pakai gambar ibu? Ya ibu bingung karena belum punya foto kalian. Ya, mau pasang wajahnya Eden nanti takutnya banyak yang naksir. Pasti pasang wajahnya Rena nanti katanya jadi kenang-kenangan terus. Ya, jadi udahlah foto ibu aja dulu lah ya. Oke, jadi ini masih tetap sama karena bentuknya umum, pengertian dari cerpen masih tetap sama dari pertemuan 2 yang lalu ya, 2 pertemuan kita yang lalu masih sama ya. Ini cerpen adalah suatu prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan membentuk suatu peristiwa dengan peristiwa puncak. Sama masih. Terus unsur-unsur pembangun. Nah, beda nggak sih dengan unsur-unsur cerpen? Jawabannya sama. Ada 2, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Dia dikatakan sebagai unsur pembangun atau unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Jadi sama. Tentunya kalian tidak lupa dong unsur-unsurnya, ya. Ada tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat di dalam unsur intrinsik. Kalau ekstrinsiknya, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung. Sudah sama, tidak ada berubah ini. Ya, kalau berubah saya nggak tahu siapa yang berubah. Karena selama ini unsur intrinsik itu dan ekstrinsik tetap sama, 73, total 10. Ya. Kemudian nah ini struktur. Ini yang sudah ibu tuliskan di papan proyektor yang muncul juga sama, tidak ada yang berubah ya. Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Baik, bantu bacakan ini Eden. Abstrak itu apa Eden? Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang diceritakan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai provokasi. Iya, abstrak ini boleh ada, boleh tidak ada. Ya, jadi di sini adalah pemaparan gambaran awal yang dikisahkan. Ya, pada cerita ini sebagai pelengkap saja. Kenapa? Ya boleh ada, boleh tidak. Kalau kita bilang ini abstrak ini seperti gambaran umum, tetapi tidak perlu dijelaskan dengan detail. Hari ini hari yang mengesalkan bagiku. Bagaimana tidak mengesalkan? Sepatuku yang kujemur, tetapi tidak bisa kupakai karena terendam kembali dengan air hujan. Sudah cukup. Berarti kita bisa membayangkan bahwa ada seorang anak yang dia kesal karena sepatunya yang dia jemur, tapi nggak kering-kering, basah karena air hujan. Nah itu, ya, itu sudah jelas gambaran abstraknya.
tidak dicantumkan juga tidak jadi masalah. Boleh dilanjutkan, Mbak Aura? Bacakan ini Mbak Aura. Oh, nggak kelihatan? Oh, kelihatan. Orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita. Ya, ini kalau kita di dalam intrinsik itu nama dengan namanya latar. Latar itu bisa tempat, bisa waktu, bisa suasananya. Ya, yang dikatakan dengan latar di sini berarti tempat. Tempatnya itu mau di mana? Kemarin pada saat membuat kerangka, kalian sudah menggambarkan ya, tempat di mana nih yang mau dipakai? Ada yang di pantai, ada yang di kelas, ada lagi di mana itu ya? Ibu lupa. Oh, puskesmas, Pantai Teluk Lingga. Terus apa lagi kemarin itu? Kantin ya, kemarin ada di kantinnya, ada yang di kelas. Nah, begitu juga. Nah, jadi itu menyatakan keterangan tempatnya, kemudian waktu, kapan itu kejadiannya. Ada yang bilang sore hari, ada yang bilang pagi hari, ada yang bilang malam hari. Ya, nah, kalau tidak salah di cerita yang ke pantai Teluk Lingga itu, nah itu di pantai Teluk Lingga itu kalau salah dia mau pergi ke pantainya pagi ya. Nah itu menunjukkan keterangan waktu. Nah kemudian apalagi suasana. Suasana itu sama dengan sebagai pemicu konflik, ya, memanas, ya, makin lama sering terjadi perdebatan itu katanya. Nah itu kan sudah menunjukkan suasana yang tidak tenang, ya, tidak adem, tidak nyaman karena suasana berhubungan dengan perasaan, emosi. Nah itu, ya. Atau boleh juga suasana berhubungan dengan alam, ya, merasakan hawa sejuk, itu juga boleh. Hawa sejuk berarti membawakan ketenangan pada seseorang. Ya, tiba-tiba diminta untuk apel siang, jam 1 siang, matahari pas lagi di atas kepala. Itu hawanya panas sekali, suasananya pasti tidak nyaman, ya, mengeluh gitu. Pasti banyak yang mengeluh, panas, gitu, ya. Nah, itu juga masuk dalam orientasi suasana. Ya, boleh dibacakan Palma? Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Ya, komplikasi ini ada hubungannya dengan tokoh, penokohan, dan karakter. Ya, masuk juga alur. Jadi di situ ada orangnya. Kalau kemarin itu ada nama siapa ya? Ibu lupa. Yang ibu petik itu. Ada Amel. Ada nama siapa ya kemarin itu? Milia. Ya. Ada nama Linda. Ya, baru ada nama Susanti apa Santi itu. Ya. Ada nama Eden. Nah, itu juga ya. Berarti itu sudah nama orang, tokohnya. Penokohan karakternya. Bagaimana karakter si Milea, karakternya Amel, sifatnya si Eden, sifatnya si Santi tadi itu. Ya. Setelah itu tokoh berarti juga ada keterangan hubungan sebab akibat. Berarti kenapa si Eden marah, si Amel itu menangis, itu ada hubungan sebab akibat. Ya kenapa Susanti itu egois? Nah itu pasti ada hubungan sebab akibat. Nah di dalam komplikasi menjelaskan itu. Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan tugas, ya, yang dimana nanti ibu akan ambil nilai sikap dan pengetahuannya. Kalian akan melihat atau membaca sebuah cerpen yang ibu bagikan di kelompok kalian. Kemudian di dalam LKPD-nya kalian tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4. Setelah itu tentukan 5 langkah-langkah dari struktur cerpen. Yang mana masuk kategori pengenalan situasi, masukkan kalimatnya. Yang mana kategori mengungkapkan peristiwa, mana konfliknya, mana puncak konfliknya, mana penyelesaian. Tinggal masukkan di dalam kolom yang sudah ibu sediakan. Ya, ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1, silakan berdiskusi. Boleh ke tetangga nih, boleh berkunjung ke tetangga. Jadi cerpennya 1 lembar ya, cerpennya 1 lembar. Kemudian yang mana masuk kategori
Oke, lanjut ceritanya. Ya, yang dari pengenalan situasi, peristiwa, adanya konflik, sama bagian awal aja. Jadi itu dimasuk ke buku. Supaya mudah nanti kalimatnya kasih tapi di sini kalian sandain nanti bisa berjalan. Boleh berkunjung untuk yang tidak dipahami gitu ya. Akan pulang. Nindi merasa Boleh di sini. Apa yang tidak dipahami? ada yang konflik ini yang Ya benar. Nanti ditulis mbak. Bagian adanya konflik terbalik. Ya adanya konflik ditulis di mana? Terus di sini kita konfliknya si siapa namanya? Oh, pas mereka pacaran. Berarti dari sini kak kalian? Kita dari motong ini ya? ya dari sini. Baru ini konflik, ini puncaknya. Iya, yang mas meninggalkan. Iya, Mas. Iya, itu puncaknya. Ya, berarti dari mobil. Ini konflik. Yuk waktunya kurang 2 menit lagi. Ya tanya Kalau mereka jawabannya gitu deh. mereka tahu melakukan peristiwa dan yang mereka ini yang botolnya paling singkat seperti ini. Paragrafnya langsung. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan memastikan hasil diskusi kami yaitu mohon izin memperkenalkan diri, saya Alwar Kusmasuti dan rekan-rekan saya. Ya, silakan. Bagaimana dengan jawaban strukturnya? Yang pertama, di bagian pengenalan situasi, kami mengambil paragraf paling pertama yaitu pada kutipan saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari kujalani bersama dengan ketiga sahabatku yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil.
paragraf 4. Selanjutnya pada bagian adanya konflik, yaitu pada bagian 3, yaitu saat mobil yang mereka kendarai masuk ke dalam jurang. Selanjutnya pada puncak konflik, yaitu di mana ibu dari tokoh aku menjelaskan bahwa tokoh Andri dan Aris tidak tertolong di lokasi kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu pada bagian penyelesaian, yaitu pada bagian tokoh aku berkunjung ke makam Andri dan Aris dan berjanji akan selalu mengenang mereka. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih, Assalamualaikum Mbak Aura. Selanjutnya kelompok, silakan kelompok 4. Siapa? Jenny ya. Silakan Jen. Sebelumnya selamat pagi. Selamat siang. Saya mewakili kelompok 4. Dari hasil diskusi kita bersama, yang pertama itu pengenalan situasi cerita. Pada saat Nindi kelas 3 SMP dan mempunyai sahabat yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kemudian pengungkapan peristiwa pada saat mereka hendak merayakan kelulusan dan saat akan pulang, Nindi merasa cemas. Kemudian adanya konflik itu pada saat mereka hendak merayakan kelulusan dan saat pulang, Nindi merasa cemas. Ya. Lanjut. Selanjutnya adanya konflik pada saat mobil yang dikendarai mereka jatuh ke jurang. Oke. Kemudian puncak konflik pada saat Andri dan Aris meninggal. Oke. Kemudian penyelesaian pada saat Nindi mengunjungi makam mereka dan berjanji akan selalu mengenang mereka. Iya. Kita dulu. Kelompok. Selamat siang. Iya. Mahasiswa perkenalkan diri, nama saya Nela Syifa dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertama, pengenalan situasi cerita. Terdapat pada kutipan saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari kujalani bersama dengan ketiga sahabatku yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama sampai tua. Tetapi sekarang semua itu hanya angan-angan. Aku berjanji akan selalu mengenang kalian. Terima kasih. Kelompok 1 bagus sekali, tepuk tangan dulu. Terakhir dari kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Mohon izin saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Untuk pertama ada pengenalan situasi cerita. Terdapat pada kutipan saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari ku jalani bersama dengan ketiga sahabatku yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil. Lanjut pada pengungkapan peristiwa. Surat perjanjian ditulis di sobekan kertas dan dimasukkan ke dalam botol lalu dikubur di bawah pohon. Dan surat tersebut akan kami buka ketika menerima hasil ujian kelulusan. Lalu lanjut adanya konflik. Terdapat mereka berempat melanggar janji karena Aris berencana menyatakan perasaannya. Lalu untuk di puncak konflik terdapat saat mobil yang mereka kendarai masuk ke dalam jurang. Dan terakhir penyelesaian. 2 hari lalu aku berkunjung ke makam. Aku berharap kami dapat menghabiskan waktu bersama. Tapi sekarang itu hanya mimpi. Terima kasih. Oke. Silakan pegang gawai kalian. Nah, Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, ini kita pakai Jamboard ya. Ibu akan kirim ke grup WhatsApp. Silakan dibuka. Nah, ini tuliskan nama ya. Misalnya Aura, koma apa kalimatnya ya. Kegiatan apa yang paling kalian sukai pada hari ini ya. Oke, tahu ya caranya ya dengan mengklik teks. Ketemu? Bisa? Bisa Kak?
Nah, kali ini kita sudah betul-betul membuat cerita pendek. Apakah berlanjutnya cerita si Patai Telur Iga? Nah, gitu kan? Ataukah muncul cerita yang lain? Nah, ini ya, kita tunggu. Baik, nanti kita akan membuat cerpen dengan adanya struktur, ada unsur pembangun, intrinsik, ekstrinsik. Kemudian ada lagi yang namanya nilai-nilai kehidupan yang nilai moral, agama, dan lain-lain ya. Baik, cukup ya? Paham semuanya? Cukup menyenangkan dan terima kasih kalian sudah belajar dengan semangat hari ini. Pertemuan Ibu akhiri dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dibantu pimpin doa? Baik, siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah 4, gerak. Ya, terima kasih ya atas kebersamaan kita hari ini dan Ibu ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mulai dulu ya. Kasih ada tampan gitu katanya ya.